Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Novinur Halimatus Syafiah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun 2022. Berikut saya persembahkan video pembelajaran layanan bimbingan klasikal mengenai kesadaran diri dalam belajar dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Yang pertama adalah saya ingin kalian bisa menganalisis alternatif solusi mengenai rendahnya kesadaran diri dalam belajar. Kadang kita kan masih suka diingetin ya nggak? Ada sistem SKS, benar nggak kalau lagi belajar? Oh yaudah deh, gue mau ujian nih baru belajar sekarang gitu ya. Padahal sebelumnya ketika materi diberikan kepada kalian bisa tuh belajar dulu tuh ya pas pulang sekolah dan lain halnya. Tapi banyakan kita lebih sering SKS. Yang kedua adalah menyadari pentingnya kesadaran diri dalam belajar untuk menentukan karir di masa depan. Kenapa sih untuk karir? Karena kalian sudah kurikulum merdeka, benar nggak? Rapot kalian kemarin masalah menggunakan tulisan dari teman. Kita akan membahas mengenai Johari Window. Ada yang tahu Johari Window? Nggak ada yang tahu. Oke, nanti saya jelaskan. Ya, saya akan memberikan materi hari ini. Yang pertama adalah kalian akan menonton video motivasi. Sebelum menonton video motivasi, nanti saya akan memberikan kalian ice breaking. Ya. Yang kedua adalah pengisian LKPD melalui Mentimeter. Ada yang tahu Mentimeter? Udah tahu ya. Selanjutnya kita akan bermain dengan sticky note ini. Itu ya, nanti saya jelaskan bermain ini gimana. Oke. Sebelum itu, kita akan bermain dulu. Oh, ini. Kalau bilang tepuk semangat. Semangat. Semangat tuh enggak semangat. Semangat tuh yang kencang gitu suaranya ya. Oke. Kalau kesempitan agak geser ke tengah, boleh agak geser ke tengah. Saya mulai ya. Ini ice breaking kita yang pertama. Yang kedua kita akan melatih konsentrasi kalian. Oke. Siap ya? Tepuk semangat. Oke, suaranya bagus. Oke. Yang kedua saya akan mengajak kalian berhitung. Kelas 10 sudah bisa berhitung kan? Tapi berhitungnya beda. Tuh ya. Saya akan minta ke kalian untuk anak-anak yang menyebutkan kelipatan 3 langsung bilang dor ke teman sampingnya. Paham? Misalnya 1, 2 dia bilang dor ke temannya. Dia bilang 4, 5 dor. 7, 8 dor. Ngerti kan kelipatan 3? Kalau nggak ngerti kita balik ke SD dulu. Ngerti kelipatan 3? 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, bla 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 dan seterusnya. Paham ya? Paham ya? Udah siap? Yang salah? Ya, yang salah ada hukumannya tetap. Yang salah saya minta kalian berdiri di depan, ya. Nanti kita hitung ada berapa anak yang salah. Ya. Siap ya? Oke, siap ya? Saya pengen mulai dari belakang, biasanya kan dari depan kan. Karena yang di belakang tidak terlalu terlihatan, jadi saya pengen mulai dari belakang. Saya mulai dari sebelah sana. Hitung, mulai. 1, 2, lanjut. 5. Sini. Ke sini, sorry. 7, 8, 12 kelipatan 3 bukan? Kelipatan 3. Lupa, maju dulu nggak apa-apa. Berarti dari sini ya. Habis 12 berapa? 13. Lanjut. 13, 14 dor. 16, 17 dor. 19, 20 dor. 21 kan jadi sini lupa sini. Iya. 3 kali berapa bisa 21? 7. Lanjut. dor. Berapa? 25. 25. Ah.
Mana mau saya endor dong? Dua dua tujuh ya? Oh, jadi biar sendiri sih. Oke, udah selesai belum? Udah. Udah ya? Semangat. Oke, tepuk tangan teman-temannya. Terima kasih. Gimana, udah konsentrasi semuanya ya? Oke, saya akan masuk ke materi. Ya, karena kita akan menonton video. Ya, ini adalah video motivasi buat kalian mengenai kesadaran diri sendiri. Ya, mengenai kesadaran diri sendiri. Jadi, setelah video ini ditayangkan, nanti kalian akan mengisi Mentimeter. Ya, jadi kalian fokus mengenai kesadaran diri. Ya, jadi bukan fokus kemana-mana, tapi mengenai kesadaran dirinya dia. Gimana ya dia di video ini, gitu ya? Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya, karena nggak ada sound. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak? Oh, dekat depan saya. Oke. Itu tadi video pembelajaran kita. Saya sebelum masuk ke Mentimeter, saya pengen tanya sama kalian, apa sih makna dari film tersebut? Angkat tangan dulu. Semua makhluk hidup itu Makhluk hidup apa? semua makhluk hidup nggak ada yang sempurna. Semua makhluk hidup tidak ada yang sempurna. Ada lagi yang lain? Yang cowok? Apa tadi? Giran ini tadi ngomong apa? Menghargai sesama sesama kekurangan. Menghargai sama kekurangan yang lain. Tidak akan lebih terasa saat kita bisa menerima diri sendiri. Oke, kamu mencintai diri sendiri. Ya. Oke. Ya, tadi mengenai kesadaran diri. Kalian lihat ya tadi ya, bahwa anak laki-lakinya ternyata punya kekurangan, benar nggak? Yang kita tambah sadari, dia kerjaan cuma main games. Ketika ada orang lain atau ada ini ibaratnya makhluk hidup lain lah ya gitu ya, yang datang ke dia sama punya kekurangan seperti dia, tapi dia tetap semangat, dia terinspirasi nggak? Terinspirasi, makin semangat gitu ya. Jadi kesadaran diri itu bisa kadang tuh
bisa tergali karena orang lain memberitahu kita, betul tidak? Oke. Nah, sekarang kalian isi mengenai mentimeternya. Kita yang pertama dulu. Apa kesadaran diri dalam belajar menurut kalian? Kaitkan dengan kesadaran diri sendiri. Ini kan sedikit sudah Munovi ulas sedikit tuh. Kira-kira apa ya? Ayo silahkan dijawab. Mengenai kesadaran diri dalam video tersebut, dikaitkan dengan video tersebut, kira-kira apa ya? Silahkan dijawab di kolom itunya. Hah? Oh, berarti singkat aja. Ini di bawahnya masih bisa. Kalau sudah, jangan lupa diklik submit-nya. Oke. Ini baru 2 orang. Sayang diri sendiri, menerima kekurangan, cintai diri. Lagi, nomor 2. Tidak boleh mengeluh. Lagi. Nih, kamu nggak bawa handphone gimana? Oh. Pemberian Tuhan. Tetap semangat. Ayo dari 20 orangan, baru 6 orang. Ini kalau udah setengahnya baru saya next ke pertanyaan selanjutnya. Menghargai diri, memiliki mimpi. Berusaha semaksimal. Jangan merasa sombong. Bersyukur untuk semua hal. Ini hitung-hitung kalian menasihati diri sendiri ya? Iya nggak sih? Self-love. Cintai kekuranganmu, apalagi itu. Selalu bersemangat, menghargai diri. Oke. Sudah semuanya? Kayak belum deh. Apa? Tidak boleh putus asa. Bersyukur. Oke, saya next pertanyaan kedua ya. Oke, refleksi kalian mengenai video yang ditayangkan. Tahu refleksi? Kira-kira yang kayaknya kok sesuai dengan diri saya ya, apa ya? Paham maksudnya? Di dalam video ini kok kayak nyentil saya banget ya, tapi itu mengenai apa? Nanti kan menyentil maksudnya, kok kayak gue ke sindir ya, gitu, misalnya. Tentang apa ya? Oh, tadi kan tentang makna filmnya, sekarang tentang refleksi kalian. Apa sih? Oh, insecure. Kurang bersyukur, sudah diberikan sama Allah, belum menerima diri sendiri dan belum mencintai diri sendiri, tidak menerima kekurangan, tidak mencintai diri, suka mengeluh. Oke, ayo yang lain. Oke. Saya next ya, biar mempercepat ya waktunya ya. Next. Oke, menurut kalian pentingkah materi hari ini? Silahkan dijawab. Penting, biasa saja, atau tidak penting? Oke, sudah 20-an. Saya next pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kesadaran diri kalian dalam belajar untuk saat ini? Tidak dikaitkan dengan video, tapi untuk saat ini kira-kira kesadaran diri dalam belajar kalian seperti apa? Sudah baik, perlu bimbingan, atau masih malas? Perlu bimbingan tuh artinya masih butuh kayak misalnya tutor sebaya, gitu ya. Ini nggak ada yang jawab sudah baik nih. Siapa tahu udah punya kesadaran diri sendiri kan? Wah, Masya Allah. Udah nggak perlu disuruh belajar, udah tahu waktunya gitu ya. Kalau waktu pas PPL saya konseling individu tuh ada kakak kelas lain sudah tahu tuh dia jam berapa belajar, jam berapa harus main, karena dia harus les, apalagi kelas 12 kan. Oke, yang sudah baik masih 3 ya. Ini antara jujur sama kepedean gitu ya. Saya next ya. Oke, setelah tayang video ini, apa yang harus kalian lakukan agar memiliki kesadaran diri dalam belajar? Ada nggak sih yang akhirnya oh iya harusnya gue kayak gini nih. Yang tadinya gue kayak gini jadi kayak gini nih. Apa kira-kira?
Pertanyaannya gampang tapi jawabannya agak sulit ya. Apa ya? Mungkin tadinya aku males segala macam. Bikin to-do list sehari-hari, bagus. Harus tahu kekurangan diri, harus selalu bersyukur. Putus asa. Maksudnya apa nih putus asa? Jangan putus asa kali maksudnya ya. Lebih mencintai diri sendiri, tetap semangat. Tetap semangat jangan. Oh, maksudnya gitu. Tidak boleh mengeluh. Sadar akan waktu, penting nih. Biasanya kalau yang cowok-cowok main games nih, ya nggak? Ya kan? Bukan cowok doang sih, soalnya waktu di kelas 11 juga ada tuh. Saya suruh pulang, tar dulu, tanggung bu. Itu cowok-cewek tuh pada main games. Astagfirullah, lagi mabar loh. Bu, tar dulu, tanggung bu, tar dulu. Ya Allah. Orang lain tahu, terus kita juga tahu, ya. Artinya apa? Kalau kita tahu, orang lain tahu. Misalnya contohnya apa? Ada yang bisa nyontohin nggak? Hah? Nama, betul. Apalagi? Pakaian, apalagi? Rambut. Ya, fisik kita. Apalagi selain fisik? Apa? Alamat rumah, misalnya. Ya, nomor telepon, gitu ya. Dan lain halnya, itu area terbuka karena memang kelihatan, gitu ya. Jarang ada teman kamu, gue nggak tahu mukanya kayak gimana, padahal kamu sekelasnya nggak mungkin kan, ya nggak? Ya. Yang selanjutnya ada apa? Blind spot. Kamu kelihatan nggak sih enggak ya? Blind spot apa? Tidak kelihatan. Oke, nggak bisa dilihat oleh siapa? Tidak salah, tidak kamu pahami, tapi orang lain tahu. Tuh, misalnya apa contohnya? Sifat, apa? Perasaan. Emang kamu perasaan? Tadi dulu. Emang kalau kamu sedih, kamu nggak tahu kamu sedih ya? Tahu kan? Apalagi yang lain? Karya, kamu tahu nggak karya kamu sendiri? Tahu pasti karena kamu yang buat. Tadi itu sifat kita kadang kita nggak tahu, gitu ya. Kadang ada orang yang ceplas-ceplos ngomongnya, gitu ya, misalnya, oh lu jelek lu, gitu kan. Buat dia biasa, tapi buat orang lain nggak tahu. Oh, ini orangnya ceplas-ceplos nih, misalnya gitu ya. Itu contohnya. Selanjutnya apa? Area tertutup. Apa area tertutup? Kamu pahami, orang lain tidak pahami. Contohnya apa? Perasaan, gitu ya. Atau apa lagi? Tentang keadaan rumah misalnya, keadaan orang tua, hutang diri sendiri gitu ya. Gue kan punya hutang, orang nggak tahu soalnya gitu ya. Ya kecuali kamu hutangnya sama teman sekelas tuh pasti tahu semua. Ya. Yang terakhir apa? Oh, orang lain tidak tahu, kamu tidak tahu. Oke. Sudah paham ini tentang ini? Ya, kita ada 4 area, gitu ya. Yang tugas kalian nanti kita akan bermain games mengenai apa? Pakai sticky note. Di dalam sticky note ini sudah ada nama, kelihatan nggak? Alicia, Aditya, ini nama-nama pertama nih, tuh ya. Nah, nanti Bu Novi akan bagikan ke kalian, tuh ya. Bu Novi akan bagikan kalian tugas kalian, ya. Tugas kalian harus menuliskan blind spot dari teman kamu. Paham? Tadi blind spot tentang sikap teman kamu seperti apa. Sama di arah dan bahasa-bahasa kasar. Paham maksudnya? Misalnya dia jelek kayak badut, nggak boleh, gitu ya. Apalagi body shaming nggak boleh, gitu ya. Yang bersifat membuli itu tidak diperbolehkan. Negatif misalnya, kamu adalah orang yang pemarah, misalnya ya. Positifnya kamu orangnya seperti ini. Kan pemarah kan bukan berarti bully kan? Bener nggak? Ya, ngerti ya? Oke. Nah, nanti. Oke. Ayo. Kanan saya mana ya? Kalian tahu kanan nih kiri. Ini saya dapat 2. Nah, samunya itu ada di orang ya, gimana? Gimana maksudnya? Ini ada salah satu. Kan saya Oh, kalau gitu kamu cari teman yang bisa ditukar misalnya di.
Nggak apa-apa, ada yang dapat 2 berarti. Yang penting nggak sama orangnya ya. Kemana? Oh, udah tukar belum sih? Tukar sama teman yang lain. Nah itu kan, nah itu kan. Oh udah. Sini, bener. Ini ada 2 nih, Kamu tukar. Nah isi 2 doi. Hah? Gimana sih? Kalau sudah semuanya, saya nanti minta kalian menutup mata, gitu ya. Saya minta kalian menutup mata. Iya, dengerin dulu, nggak apa-apa maksudnya. Gimana sih jadinya? Saya minta kalian menutup mata, nanti saya akan megang 1 orang buat ngasih ke orangnya. Dia jadi bergantian, paham kan? Tuh. Kan justru kalian tutup mata, nggak tahu siapa yang nempelin. Ini kan ketempel. Ini kan lengket nih. Misalnya gini ya, kalian sudah selesai semua nih. Saya minta kalian semua tutup mata. Misalnya saya nyenggol 1 orang nih. Nah dia berdiri untuk nempelin ke orang yang misalnya tempelin. Udah gitu doang. Nggak usah pakai tempelin gini-gini ya, nggak usah ya. Udah semuanya? Udah? Oh masih nulis. Sudah semuanya? Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Nanti saya minta kalian bacakan di tempat duduknya masing-masing. Silahkan dibaca. Udah dibaca? Udah? Udah dibaca? Udah? Oke, silahkan dibacakan. Silahkan dibacakan. Iya lo punya kamu, masa punya saya? Dengerin ya, temannya mau. Makhluk itu baik, dia peduli sama temannya, makhluk selalu mau bantuin kita. Dia suka buat temenan, mau berteman dengan siapa aja, pendiam, peduli, baik, masih bisa diterima omongan, tidak sakit hati, males kalau pendiam dan lama koneknya. Oke, komentar dari kamu apa? Apa kamu ada komentar nggak? Oh iya benar gitu Bu. Begitu Bu ya dia kan. Hah? Apa? Atau ada nggak sesuai nggak sama diri kamu menurut kamu? Hah? Oke. Sekarang yang belakang. Positifnya orangnya baik. Terus positifnya orangnya baik, ramah, tidak sombong. Terus negatifnya kurang akrab sama yang lain. Positifnya dia baik, friendly, gampang berbaur maupun cewek maupun cowok. Terus negatifnya dari awal dia cuma berteman sama mereka yang saya jarang lihat dia berbaur gitu. Komentar. Ya komentar nanya itu sama teman kamu apa? Valdi. Aduh. Apa ya? Jangan bergaul sama Udah orang tahu. lain katanya. Kira-kira gimana ya komentar dari kamu? Alex akan berubah gitu. Apakah saya akan berubah nanti semester depan? Iya, insya Allah. Amelia. Oh ya di panitia, oke. Aprilia. Mana sih? April mana April? Positifnya baik, asik, baik. Negatifnya petakilan. Hehehe. Komentar. Iya bener Bu, saya petakilan. Astrid. Positifnya baik banget orangnya, pintar tapi nggak sombong, rajin, giat, baik. Negatifnya jangan terlalu baik, nanti malah dimanfaatin. Ya, ya. Iya, betul. Oke. Positifnya baik, suka menemani ke kantin. Terus ketawanya lucu dah, WG. Terus baik. Negatifnya suka menyendiri,
kurang inisiatif, malas. Banyak nih. Yang banyak lagi siapa ya? Positifnya bisa menghargai perasaan teman, baik, peka. Negatifnya suka ceplos-ceplos atau ngomong kasar, cerewet, berisik, suka berisik kalau di dalam pelajaran. Silakan komentar banyak tuh. Kayak itu. Iya, benar. Terus kedepannya gimana berarti? Iya, ntar berubah. Oke, kan sudah dapat semua ya? Kan nggak mungkin saya minta semua bacakan. Nah, setelah kalian bacakan, gimana saya pengen tahu dari kalian. Ketika kalian membacakan itu, apa yang kalian rasakan? Terus, dari kubu sini dulu, gimana rasanya? Sakit hati. Kalau, tadi aku penasaran, apa sih tulisannya? Coba bacain. Suka bicara kasar, baik, sangat berisik, galak. Positifnya mana? Sangat aktif, asik diajak ngobrol, baik. Oke, komentar dong coba. Emang iya? Enggak sih, gak galak. Kalau kamu apa kenapa? Gitu, ini ada yang bingung. Negatifnya lebih banyak berbaur dengan teman, maksudnya ini negatif. Oh, maksudnya itu pesan kali ya, lebih banyak bergaul sama teman yang lain gitu kali maksudnya. Oke, kalau dari kubu sini, perasaan kalian apa? Biasa aja. Sakit hati, emang kamu apa, Nay? Nih, aku ada yang bilang pick me, ada yang bilang so pinter. Padahal aku kalau Pick me itu apa sih? kayak gimana? Beda dari cewek Iya, yang Bu. lain gitu loh. I'm not like other girls gitu. Iya, terus so pinter gini. Kalau aku bisa ya pasti bakal aku bantu, bukannya so pinter. Oke. Ada kalau dari kubu sini gimana? Oh, udah bener. Oh, udah bener. Oh, berarti pas ya. Kalau kalian? Ya benar. Kalau kalian? Biasa aja, Bu. Oh, kayaknya kalau yang cowok ngerasa biasa aja. Ya. Kalau yang cowok ngerasa biasa aja. Soalnya memang dia banget gitu ya. Akurat. Oke. Tadi ya yang dikomentarin sama teman-teman artinya adalah itu yang dilihat oleh teman-teman, betul tidak? Ya. Mau itu benar atau tidak, itulah yang dilihat oleh teman kalian. Silahkan kalian simpan ya. Nanti ini saya minta kalian bagikan ke teman-teman yang nggak masuk kalau udah masuk teman-temannya. Ya, ini bisa kalian jadikan evaluasi untuk diri sendiri. Apa sih evaluasi? Perbaikan diri. Kalau yang negatif, ini kan komentar tentang orang lain nih, dari orang lain ya. Misalnya negatifnya kadang judes, ini ada di sini nih ya. Kadang judes gitu ya. Kita bisa evaluasi, masa sih gue judes? Coba refleksi lagi gitu ya. Oh iya gue judesnya karena ini. Jadi kita bisa tanya ke teman, kira-kira gue harus ngapain ya ke depannya. Makanya tadi saya tanya kan, tadi bilang berisik gitu ya. Saya tanya gimana nanti ke depannya, ya Bu berubah. Kita lihat ya semester 2 berubah atau tidak. Ya. Terus kalau di sini ada lagi misalnya talk sih tentang evaluasi kegiatan hari ini. Kira-kira kalian mendapatkan apa saja ya? Tahu kan Google Form? Di WA. Oh gitu. Semuanya nggak bisa. Wait. Bisa nggak? Kalau yang kedua bisa nggak?
Ini ketua kelas siapa ketua kelas? Oke. Saya nitip buat temannya, Mak. Apa? Perlu izin? Semuanya perlu izin. Ya udah kalau gitu nanti diisi ya. Nanti saya share ke kalian. Nggak perlu diisi sekarang. Nanti saya perbaiki dulu Google Form-nya, ya. Nanti isi setelah saya share lagi. Kayaknya ada yang salah deh. Oke. Tadi kan kita sudah belajar tentang video pembelajaran, ya. Kita sudah bercerita mengenai Johari Window. Kalian sudah tahu Johari Window seperti apa. Dan kalian masing-masing orang sudah mendapatkan hasil dari positif dan negatif kalian di blind spot. Ya, yang kalian nggak tahu tapi orang lain tahu. Ya, meskipun terkadang tidak sesuai dengan diri kalian. Kok kayak nggak gue banget sih, kok kayak gini dan lain halnya. Tapi ini bisa dijadikan refleksi diri kalian untuk kedepannya jadi lebih baik. Ya, orang yang dewasa itu bukan orang dengan umur yang makin tua, tidak, ya. Orang yang dewasa adalah orang yang mau belajar dari diri sendiri, orang lain, atau pengalaman sekitar. Semuanya bisa ikut jadi siswa eligible kan? Gitu. Dari sekarang karena kelas 10 tuntutannya untuk ke karir, makanya saya menggunakan kesadaran diri dalam belajar untuk mengetahui gimana sih saya. Gitu ya. Oh ternyata gue suka lari-larian di kelas, suka berisik, suka apa. Berisik dalam hal positif is okay, ya. Aktif tadi ya, ada kamu kan juga aktif gitu ya. Nggak masalah. Kenapa? Karena yang orang yang aktif itu yang bisa nanti berkembang jadi lebih baik. Kalau kalian masih yang pendiam, ya, nggak masalah juga. Tapi kita harus menggali diri lagi. Tadi tuh yang ada komentar juga kalau nggak salah, belum bisa gabung sama semuanya gitu kan, ada ya? Itu kalau nggak salah gitu saya dengar tadi, ya. Kalau kita nggak bisa gabung, kenapa? Oh mungkin saya orangnya adalah introvert misalnya gitu ya. Oh saya harus kayak gimana ya? Paling nggak ketika lagi diskusi, paling nggak kalau ketika diskusi gue bisa nge-share ilmu, misalnya. Paling nggak seperti itu. Meskipun kita pendiam. Kadang kan ada orang juga yang nggak nyaman dengan orang banyak, benar nggak? Ada orang yang gue nggak bisa sendirian, gue harus kemana-mana sama teman. Ada yang kayak gitu. Ada yang ketika sendirian, is oke, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Ya, jadi kenali diri kalian untuk jadi orang yang lebih baik dari sekarang. Ya, itu disimpan, diresapi, gitu ya. Nah, saya minta 2 orang dari kalian evaluasi mengenai kegiatan hari ini. Kira-kira hari ini tuh ngapain aja sih kita? Kita bisa lebih mengenal diri sendiri, itu sama kesadaran diri sendiri. Oke, satu lagi cowok. Tadi kayaknya dia banyak positifnya nih. Coba komentar tentang hari ini, pelajaran hari ini. Oh, pelajarannya ya. Ini lihat kamera dong. Kan nanti masukin YouTube. Oh, seru lah. Langsung nonton. Kalau kamu Dapat motivasi, Bu. dapat motivasi tentang Agar menjadi lebih baik. agar menjadi lebih baik. Satu lagi perempuan. Oke. Kalau menurut kamu gimana Apa ya? untuk hari ini kegiatannya? Kurang lebih sama kayak Intan sih. Kurang lebih sama kayak dia komentarnya. Apa sama kayak dia? Waduh. Sama kayak dia nggak ada. Apa ya? Ya ada apa? Dari diri sendiri loh apaan? Apa ya? Gitu. Susah di Oke, yaudah yang lain. Komentar tentang hari ini. Siapa yang mau ngomong? mungkin Bu. Mungkin Bu. Kita jadi mengenal lebih, maksudnya kita jadi tahu diri kita yang sebenarnya dari orang lain, tahu sifat kita yang kita nggak tahu sama orang lain jadi tahu gitu. Oke. Sekarang pertanyaan saya, gimana hari ini, seru atau enggak? Seru. Ada yang kurang enggak dari hari ini? Oke, apanya kurang? Kurang banyak ya? Kapan-kapan kita main lagi, insya Allah di semester 2 kita akan lebih banyak bermain sama Munovi gitu ya. Karena semoga di semester depan kalian juga jadi lebih sehat, Unteh.
Jadi materi hari ini adalah mengenai Johari Window yang artinya kita harus sadar tentang apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita anaknya malas, kadang kita nggak sadar, benar nggak? Biasanya sadarnya karena, oh iya besok ulangan loh, gitu ya. Baru ngerjain di sekolah, baru nyontek di sekolah dan lain halnya, gitu ya. Untuk kalian, oke. Jadi untuk hari ini terima kasih semuanya sudah mau aktif, sudah mau antusias mengikuti materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Saya berharap di 10D ini bisa menjadi anak-anak yang dewasa, ya. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak. Setiap apa yang kalian lakukan, kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Ngerti ya? Karena banyak dari kakak kelas kalian sudah bertindak tapi nggak mau bertanggung jawab. Ya. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.